Gaji naik mungkin iya, tapi kok rasanya tabungan tetap seret, cicilan makin nempel, dan harga kebutuhan kayak nggak ada remnya, beras, telur, kopi, semua naik pelan-pelan tapi nyebelin. Kalau kamu lagi di fase, kok gua kerja terus tapi nggak berasa maju? Halo Sobat Kunci Kaya, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan bahas topik belajar dari Warren Buffett, 3 aturan emas yang sering dilupakan. Coba jujur, banyak dari kita itu bukan nggak punya penghasilan, tapi duitnya bocor halus. Hari ini jajan karena capek, besok bayar ongkir karena mager, lusa check out karena diskon, tahu-tahu tanggal muda baru lewat, saldo sudah senyum tipis. Ini yang bikin banyak orang ngerasa, kok hidup gue gini-gini aja, padahal duitnya sebenarnya ada, cuma arahnya kebanyakan ke hal yang bikin nyaman sebentar. Masalahnya, kita sering mengira solusi itu harus ekstrem, entah kerja 2 kali lipat, cari side hustle tanpa tidur, atau ngejar investasi yang katanya bisa cepat kaya. Padahal yang sering terjadi, makin dikejar, makin banyak keputusan impulsif yang diambil. Bukan kurang semangat, tapi cara main uangnya belum benar. Dan kalau pondasi cara mikirnya salah, seberapa besar pun gaji tetap terasa kurang. Nah, Warren Buffett itu menarik karena dia bukan tipe orang yang teriak-teriak cuan cepat. Dia justru terkenal karena cara mikirnya sederhana, dingin, dan konsisten. Banyak orang kenal dia sebagai investor saham, tapi sebenarnya pelajaran terbesarnya ada di cara melihat uang sebagai alat, bukan sebagai ajang pembuktian. Dan ini relevan banget buat kita yang hidup di tengah godaan pay later, FOMO, dan standar sosial yang makin tinggi. Di sini kita nggak akan bahas istilah ribet, nggak akan ngajak kamu jadi analis keuangan dadakan. Kita mau bongkar 3 aturan yang bisa kamu pakai buat keputusan duit sehari-hari, dari hal kecil seperti belanja, sampai keputusan besar seperti cicilan dan investasi. Targetnya, setelah nonton ini kamu punya pegangan logis, bukan sekadar semangat sesaat. Kita juga harus sadar, ada musuh yang kerjanya diam-diam, namanya inflasi. Dia nggak muncul sebagai tagihan khusus, tapi efeknya terasa. Uang yang sama sekarang cuma bisa beli barang lebih sedikit dibanding tahun lalu. Jadi, kalau strategi uang kita masih pakai cara lama, kita kayak jalan di eskalator turun sambil berharap sampai atas, capek tapi nggak maju. Sekarang coba jawab pertanyaan ini, kalau Buffett hidup di Indonesia dan mulai dari kondisi orang kebanyakan, kira-kira yang dia kejar duluan apa? Beli saham, nabung gede-gedean, atau beresin utang? Pertanyaan ini penting, karena kebanyakan orang kebalik, pengen langsung lompat ke investasi, padahal dompetnya masih bocor, mentalnya masih gampang kepancing, dan pondasinya belum siap. Makanya, kita mulai dari aturan yang sering dianggap nggak keren, tapi paling ngaruh ke hidup finansial. Ini bukan aturan yang bikin kamu terlihat kaya besok pagi, tapi aturan yang bikin kamu berhenti kalah pelan-pelan. Setelah ini, kita masuk ke aturan pertama, yang intinya sederhana, sebelum mikirin untung, pastiin dulu kamu nggak kehilangan uang. Aturan emas pertama dari Buffett itu kedengarannya simple, tapi kalau dipraktikkan, efeknya bisa ngubah hidup, jangan kehilangan uang. Maksudnya bukan kamu harus anti risiko seumur hidup, tapi prioritasnya jelas, amankan dulu, baru mikirin cuan. Soalnya, kalau modal kamu habis karena keputusan ceroboh, kamu bukan cuma kehilangan uang, kamu juga kehilangan waktu dan kesempatan buat bangkit. Coba bayangin warung makan kecil di pinggir jalan. Pemiliknya bukan mikirin gimana sehari bisa untung besar banget, tapi gimana warungnya tetap buka tiap hari, stok aman, uang belanja nggak kepake buat hal yang aneh-aneh. Karena kalau sekali aja modal belanja habis, besok warung tutup. Di dunia uang, prinsipnya sama. Yang bikin kamu menang itu bukan sekali jackpot, tapi konsisten nggak bikin kesalahan fatal. Nah, banyak orang jatuh bukan karena kurang kerja, tapi karena ngejar hasil cepat. Lihat orang cuan dari sesuatu, langsung ikut, padahal nggak ngerti barangnya apa, pas harga naik seneng, pas turun panik, akhirnya jual rugi. Ini bukan salah pasar doang, ini lebih sering karena kita masuk tanpa paham risiko dan kita ngasih kendali duit kita ke emosi, bukan ke logika. Risiko paling sering disepelekan itu justru bukan dari investasi, tapi dari utang konsumtif. Pay later, kartu kredit, cicilan barang yang nilainya turun, itu ibarat bocor di ember yang kita isi tiap bulan. Bunga itu jalan terus, bahkan saat kita tidur.
Jadi kalau kamu lagi semangat investasi tapi masih punya utang berbunga tinggi, logikanya mirip kamu isi bak mandi sambil lubang pembuangannya dibuka. Buffett juga ngajarin satu kebiasaan penting, sebelum taruh duit dimanapun, tanya dulu, kalau ini turun 30%, gue masih bisa tidur nggak? Kalau jawabannya nggak bisa, bakal stres, bakal ganggu biaya hidup, berarti itu bukan investasi buat kamu saat ini, itu spekulasi. Kamu boleh ambil risiko, tapi jangan sampai risikonya mengancam kebutuhan dasar dan kesehatan pikiran. Banyak orang salah paham, ngira risiko itu sama dengan harga yang naik turun. Padahal naik turun itu normal, kayak harga cabai kadang pedes juga di dompet. Yang bahaya itu kehilangan permanen, misalnya uang, kebutuhan kepake buat hal berisiko, terus nggak balik. Kalau kamu punya strategi yang benar, kamu bisa tahan fluktuasi tanpa panik, karena yang kamu jaga adalah daya tahan, bukan sensasi. Makanya, aturan praktisnya begini, bikin pondasi dulu. Punya dana darurat versi realistis bukan harus sempurna, tapi cukup buat napas kalau ada kejadian. Punya proteksi dasar biar satu musibah nggak ngeriset hidupmu. Beresin utang berbunga tinggi. Setelah itu baru mikir nambah aset. Urutannya bukan soal gaya, ini soal bertahan hidup di permainan uang. Kalau kamu nangkep poinnya, kamu bakal sadar, orang yang kelihatan cepat kaya seringnya menang sekali, tapi orang yang benar-benar kaya itu menang berkali-kali karena jarang jatuh. Jadi mulai hari ini, sebelum ngomongin target cuan, kita pasang mindset baru, tugas pertama duit itu bertahan. Setelah pondasi aman, baru kita lanjut ke cara penerapannya biar nggak boncos tiap bulan. Sekarang kita masuk ke cara paling membumi buat menerapkan aturan pertama, stop kehilangan uang lewat kebocoran kecil yang kelihatan sepele. Banyak orang fokusnya ke hal besar, padahal dompet itu sering jebolnya dari seribu-seribu yang nggak kerasa, kopi susu, rokok, parkir, tips, langganan aplikasi yang jarang dipakai. Kalau kamu bisa ngelihatin kebocoran ini dengan jujur, itu udah langkah kaya yang sebenarnya. Coba lakukan audit 7 hari, bukan sebulan dulu, cukup seminggu biar nggak pusing. Catat setiap pengeluaran, termasuk yang cuma 20.000. Kamu bakal kaget melihat pola. Ternyata yang bikin berat itu bukan sekali belanja besar, tapi kebiasaan kecil yang kejadian tiap hari. Ibarat galon bocor, bukan meledak, tapi tetesnya konsisten, lama-lama habis juga. Setelah kelihatan polanya, pakai aturan sederhana, kalau pengeluaran itu berulang, tidak menambah kualitas hidup, dan bikin kamu menyesal setelahnya, itu kandidat utama dipotong. Bukan berarti kamu harus hidup kering, tapi kamu perlu bedain hiburan yang sehat sama pelarian yang mahal. Misalnya jajan itu boleh, tapi kalau tiap capek langsung check out, itu bukan reward, itu jebakan. Lalu yang paling penting, urusan utang. Kalau kamu punya utang berbunga tinggi, fokus beresin yang bunganya paling gede dulu. Banyak orang milih bayar yang kecil dulu biar rasanya lega, tapi itu lebih ke emosi. Secara logika, bunga itu kayak taksi argo jalan, makin lama kamu tunda, makin besar biaya yang harus kamu keluarin hanya untuk bertahan di tempat. Biar nggak balik bocor, bikin pagar dengan sistem, bukan niat. Salah satu yang paling manjur adalah auto debit, begitu gajian, langsung alokasikan ke pos aman, entah dana darurat, tabungan, atau investasi yang kamu pahami. Jangan nunggu sisa, karena sisa itu seringnya mitos. Kalau kamu nunggu akhir bulan baru nabung, yang terjadi biasanya bukan nabung, tapi berharap. Bikin juga uang aman yang jelas. Pos kebutuhan pokok itu harus kebal dari keputusan impulsif. Makan, tempat tinggal, transport, itu fondasi. Setelah itu, baru pos lain boleh fleksibel. Banyak orang kebalik, gaya hidupnya dikunci, kebutuhan malah disesuaikan. Kalau fondasi goyang, sedikit kejadian aja bisa bikin kamu nyari pinjaman lagi dan siklusnya muter terus. Kalau kamu masih pengin coba hal berisiko, misalnya trading atau sesuatu yang lagi viral, silakan, tapi pakai uang belajar. Anggap itu biaya kursus, bukan uang makan. Jadi ketika hasilnya jelek, hidup kamu nggak ikut hancur. Ini cara paling waras buat belajar tanpa jadi korban. Kamu tetap bisa explore, tapi dengan pagar yang jelas. Inti latihan mentalnya begini, kita nggak sedang ngejar terlihat kaya, kita sedang ngejar tahan banting. Orang yang finansialnya kuat itu biasanya nggak heboh karena dia nggak perlu pembuktian tiap bulan.
Nah, setelah aturan pertama ini mulai jalan, kamu akan lebih tenang. Dan dari sini kita masuk ke aturan kedua, jangan beli sesuatu yang kamu nggak paham, karena kebodohan finansial sering datang dari rasa percaya diri yang kebablasan. Aturan emas kedua dari Buffett itu terdengar sederhana, tapi ini penyelamat banyak dompet, investasi cuma di hal yang kamu paham. Buffett punya kebiasaan yang keren, dia nggak malu bilang, gua nggak ngerti. Di dunia kita, banyak orang gengsi, takut dibilang ketinggalan, akhirnya ikut-ikutan. Padahal, mengakui tidak paham itu bukan lemah, itu tanda kamu serius menjaga uangmu. Coba bayangin kamu jadi driver ojek online, terus dapat orderan ke daerah yang kamu nggak pernah masuk. Kalau kamu nekat tanpa maps, peluang nyasar besar, bensin habis, waktu kebuang, penumpang bete. Tapi kalau kamu paham rute, kamu bisa ambil jalan yang aman dan cepat. Uang juga begitu. Kalau kamu masuk instrumen yang kamu nggak paham, kamu sedang mengantar dompetmu ke gang sempit tanpa petunjuk. Kesalahan paling sering adalah membeli karena cerita orang. Teman bilang saham ini bagus, tetangga bilang kripto itu masa depan, grup chat kantor rame ngomongin properti, lalu kamu ikut. Masalahnya, kamu nggak tahu duitnya datang dari mana, resikonya apa, dan kapan kamu harus sabar. Akhirnya, saat harga bergerak sedikit, kamu panik. Bukan karena rugi besar, tapi karena kamu dari awal nggak punya pegangan. Definisi paham itu bukan kamu harus ahli. Paham itu kamu bisa jelasin ke anak SMA dalam 1 menit tanpa istilah ribet. Misalnya, perusahaan ini jual apa, pembelinya siapa, dia untung dari mana. Kalau kamu nggak bisa jawab itu, berarti kamu belum pegang barangnya, kamu cuma pegang harapan. Dan harapan itu sering mahal harganya. Buffett juga suka hal yang sederhana, bisnisnya jelas, produknya jelas, pelanggan nyata, cara dapat untungnya masuk akal. Karena di situ kamu bisa menilai ini sesuatu yang bisa bertahan atau cuma tren sebentar. Kalau instrumen atau bisnisnya terlalu rumit sampai kamu cuma bisa bilang, pokoknya katanya cuan, itu alarm. Semakin kamu nggak ngerti, semakin besar peluang kamu dimainin. Ada red flag yang wajib kamu ingat, kalau keuntunganmu bergantung pada orang berikutnya harus beli lebih mahal, itu bukan investasi yang sehat, itu oper-operan. Boleh aja orang cari untung dari momentum, tapi jangan pakai uang masa depanmu buat ikut permainan yang kamu nggak paham aturan keluar masuknya. Banyak orang rugi bukan karena nggak pintar, tapi karena masuk arena yang salah. Buat kamu yang sibuk dan nggak punya waktu ngulik tiap hari, tenang, aturan ini bukan berarti kamu harus paham semua hal di dunia. Kamu nggak perlu tahu semua, kamu cukup pilih instrumen yang transparan dan sesuai kemampuanmu memahami. Poinnya, jangan lompat ke sesuatu hanya karena ramai. Lebih baik tumbuh pelan dengan aman daripada cepat tapi bikin stres dan boncos. Kalau kamu menangkap aturan ini, kamu bakal dapat aha moment. Pasar itu gak selalu jahat, tapi ketidaktahuan kita sering jadi pintu masuk masalah. Jadi mulai sekarang, sebelum beli apapun dari investasi sampai barang mahal, tanya dulu, gue paham gak ini? Setelah kita pegang prinsip ini, kita lanjut ke langkah praktisnya. Gimana cara jadi paham tanpa harus jadi anak finance? Sekarang pertanyaannya, gimana cara menerapkan aturan cuma beli yang kamu paham tanpa harus jadi analis keuangan? Jawabannya, mulai dari yang paling dekat, pahami dulu mesin uang kamu sendiri, yaitu penghasilan. Banyak orang sibuk cari instrumen investasi, tapi nggak pernah serius memetakan skill apa yang paling menghasilkan, peluang naiknya di mana, dan kebiasaan apa yang bikin performa turun. Padahal, investasi terbaik sering dimulai dari memperkuat sumber duitnya. Lalu bikin peta sederhana tentang aset. Aset itu bukan sekadar barang yang kamu punya, tapi sesuatu yang bikin hidupmu lebih kuat. Ada yang memberi aliran uang, ada juga yang cuma bikin kamu terlihat sukses, tapi diam-diam nyedot biaya, bensin, servis, cicilan, gengsi. Kalau sebuah kepemilikan bikin kamu harus kerja ekstra cuma buat membiayai dia, itu tanda kamu belum punya aset, kamu punya beban yang dikemas rapi. Biar nggak melebar, pilih 1 atau 2 instrumen dulu untuk dipelajari sampai ngerti, jangan koleksi. Banyak orang punya reksadana sedikit, saham sedikit, kripto sedikit, emas sedikit, tapi nggak paham satu pun. Akhirnya, semua keputusan cuma berdasarkan panik dan rumor.
Lebih sehat kalau kamu fokus, kenal pola risikonya, tahu kapan harus tenang, tahu kapan harus evaluasi. Ada metode gampang yang bisa kamu pakai, sebut saja cek 3 kalimat. Pertama, duit masuknya dari mana? Kedua, biaya keluarnya apa? Ketiga, risiko terbesarnya apa? Kalau 3 ini kamu nggak bisa jawab dengan bahasa sehari-hari, tahan dulu. Misalnya kamu mau beli saham, kamu harus tahu dia jual apa dan ke siapa. Kalau mau taruh duit di produk investasi, kamu harus tahu sumber hasilnya dan resiko turun naiknya. Kebiasaan riset juga nggak harus berat. Yang penting konsisten dan relevan. Daripada scroll konten yang bikin deg-degan, lebih baik baca ringkasan yang menambah pemahaman. Lihat model bisnis, lihat apakah dia punya produk nyata, lihat apakah laporan dan informasinya terbuka. Kamu nggak perlu jago angka, yang penting kamu tahu kamu sedang membeli apa, bukan sekadar ikut arus. Buat batasan keputusan yang tegas, kalau gue nggak bisa jelasin, gue nggak beli. Kalimat ini kelihatan sederhana, tapi ini pagar yang bikin kamu selamat dari banyak godaan. Karena godaan terbesar itu bukan produk yang jelek, tapi perasaan gue harus ikutan biar nggak ketinggalan. Ketika kamu punya batasan, kamu nggak perlu debat panjang sama diri sendiri tiap ada tren baru. Satu lagi yang sering diremehkan, kurangi info overload. Terlalu banyak kabar, terlalu banyak prediksi, terlalu banyak influencer, itu bikin otak kamu penuh noise. Akhirnya, kamu mengambil keputusan bukan karena paham, tapi karena capek. Pilih sumber yang sedikit tapi jelas, lalu konsisten belajar. Uang itu sensitif, kalau kepalamu ramai, dompetmu gampang disetir. Kalau aturan kedua sudah mulai kamu pegang, kamu akan lebih tenang. Kamu nggak gampang ke-trigger sama harga naik turun karena kamu tahu nilai dari yang kamu pegang. Dari sini kita masuk ke aturan ketiga, yang paling sering dilanggar karena emosi, kita sering tertipu harga, padahal yang menentukan masa depan adalah nilai. Aturan emas ketiga dari Buffett ini sering bikin orang kejedot, beli nilai bukan cuma lihat harga. Harga itu angka hari ini bisa naik turun kayak tarif ojek pas hujan. Nilai itu manfaatnya buat hidup kamu, apakah membuat kamu lebih kuat, lebih produktif, atau lebih aman? Banyak orang sibuk mengejar yang terlihat murah, padahal murah belum tentu hemat dan mahal belum tentu boros. Coba analogi paling dekat, warteg. Ada menu yang kelihatannya murah banget, tapi kalau kebersihannya meragukan, kamu bisa sakit, absen kerja, keluar biaya obat, ujungnya lebih mahal. Ada juga makanan yang sedikit lebih mahal, tapi bikin kenyang dan fit. Ini cara gampang memahami perbedaan harga dan nilai, jangan tertipu angka, lihat konsekuensinya. Kesalahan umum di belanja itu kejar diskon. Lihat label potongan, langsung merasa menang. Padahal kalau barangnya nggak dibutuhin, diskon itu cuma trik supaya kamu mengeluarkan uang lebih cepat. Ini yang sering terjadi, kita bilang lumayan hemat, padahal dompet tetap berkurang. Buffett akan bilang kamu bukan hemat kalau kamu membeli sesuatu yang sebenarnya tidak perlu. Dalam investasi, jebakannya mirip. Harga turun sedikit panik, harga naik sedikit serakah. Banyak orang memperlakukan investasi seperti lomba adu cepat, bukan proses membangun kekuatan. Padahal yang harus dilihat adalah kualitasnya. Kalau kamu paham nilainya, kamu nggak gampang keguncang. Kamu bisa membedakan lagi turun karena ramai-ramai takut dengan memang rusak dari dalam. Konsep gampangnya begini. Pikirkan sesuatu sebagai mesin uang. Mesin uang itu bukan cuma bisnis besar, bisa juga skill yang bikin kamu naik kelas, alat kerja yang membuat kamu lebih cepat, kebiasaan yang bikin kamu lebih stabil. Kalau sebuah pembelian atau keputusan meningkatkan kemampuan menghasilkan, itu bernilai. Kalau cuma bikin kamu terlihat sukses sementara, tapi nggak ada efek jangka panjang, itu lebih dekat ke hiburan mahal. Contoh nilai yang sering diremehkan, upgrade skill, alat kerja yang tepat, kesehatan, jaringan yang berkualitas, dan aset yang sehat secara logika. Banyak orang irit di hal-hal ini, tapi royal di gaya hidup, padahal gaya hidup itu seperti bensin, habis dipakai selesai. Sementara nilai itu seperti mesin, dipakai berkali-kali, hasilnya balik lagi. Biar praktis, sebelum kamu beli sesuatu, pakai pertanyaan ini, keputusan ini bikin hidup gue lebih kuat 6-12 bulan ke depan gak? Kalau jawabannya tidak jelas, tahan dulu. Ini bukan berarti kamu nggak boleh senang-senang, tapi kamu sedang memegang kendali.
Dengan pertanyaan ini, kamu memaksa otak berpikir ke depan, bukan cuma mengejar rasa nyaman sekarang. Aha momennya, orang yang finansialnya rapuh sering membeli murah tapi sering, sehingga totalnya besar. Orang yang finansialnya kuat membeli tepat, jarang, dan tahan lama. Jadi mulai sekarang, kita berhenti jadi budak harga, kita mulai jadi pemilik keputusan. Setelah ini, kita akan lihat simulasi kasus ala Indonesia, biar kamu makin kebayang gimana 3 aturan ini bekerja di dunia nyata. Sekarang biar nggak cuma jadi teori, kita coba bawa 3 aturan tadi ke situasi yang sering banget kejadian di Indonesia. Bayangin orang gajinya 6 juta, cicilan 2 juta, entah motor, gadget, atau pay later numpuk. Pengeluaran harian 1,5 juta buat jajan, ongkir, nongkrong. Sisanya kayaknya masih ada, tapi anehnya tiap tanggal tua selalu megap-megap. Ini tanda uangnya bukan kurang, tapi sistemnya kebobolan. Kalau pakai aturan pertama, jangan kehilangan uang. Langkah awalnya jelas, cek kebocoran dan tekan beban bunga. Cicilan dan utang konsumtif itu bukan cuma angka, itu pengurang napas tiap bulan. Selama beban itu besar, kamu akan susah membangun apapun. Jadi prioritas bukan langsung cari investasi viral, tapi mengurangi hal yang membuat uangmu lari tanpa kamu sadari. Sekarang ada contoh lain, kamu dapat bonus. Biasanya otak langsung bisik-bisik, upgrade dululah biar semangat kerja. Oke, tapi kita uji pakai aturan ketiga, beli nilai, bukan harga. Pilihan A, gadget baru yang bikin senang 2 minggu. Pilihan B, beresin utang berbunga tinggi yang selama ini ngisep gaji. Pilihan C, tambah dana darurat biar kamu nggak panik kalau ada kejadian. Nilai tertinggi seringnya bukan yang paling seru, tapi yang bikin hidupmu lebih aman. Lanjut, kasus yang paling sering bikin orang terpleset, ikut investasi viral. Semua orang ngomongin, feed penuh screenshot profit, grup chat rame. Kamu masuk karena takut ketinggalan. Di sini aturan kedua bekerja, kamu paham nggak barangnya? Kalau kamu nggak bisa jelasin sumber untungnya dan resikonya, berarti kamu sedang membeli mimpi. Dan mimpi itu biasanya dijual mahal kepada orang yang lagi pengin cepat. Sekarang kita bikin simulasi kebiasaan yang lebih realistis. Potong 20.000 per hari dari pengeluaran yang nggak penting, itu bukan pelit, itu strategi. 20.000 sehari dikali 30 hari jadi 600.000, setahun jadi 7,2 juta. Ini uang yang bisa jadi dana darurat, bisa jadi modal belajar skill, bisa jadi awal investasi yang kamu pahami. Ini bukan sulap, ini matematika sederhana yang sering kalah oleh impuls. Contoh nilai versus harga di belanja juga kelihatan jelas. Barang murah yang cepat rusak itu bikin kamu beli ulang berkali-kali. Totalnya bisa lebih mahal daripada beli barang yang sedikit lebih bagus tapi tahan lama. Sama juga di keputusan finansial, keputusan yang kelihatan murah sekarang, misalnya bayar minimum kartu kredit, itu bisa jadi mahal banget di depan karena bunga jalan terus. Supaya lebih gampang, bikin sistem keputusan 3 pertanyaan sebelum beli atau investasi. Pertama, resikonya apa? Kalau gagal hidup gue aman nggak? Kedua, gue paham nggak ini? Bisa jelasin nggak pakai bahasa normal? Ketiga, ini bernilai nggak buat 6-12 bulan ke depan? 3 pertanyaan ini kelihatan simple, tapi kalau kamu pakai konsisten, kamu bakal mengurangi keputusan impulsif drastis. Tujuannya bukan jadi orang yang kaku dan pelit. Tujuannya jadi strategis. Kamu tetap bisa menikmati hidup, tapi dompetmu nggak jadi korban tren dan emosi. Nah, setelah lihat kasus-kasus ini, kita rangkum semua jadi pegangan yang gampang diingat, plus tantangan kecil yang bisa kamu coba mulai hari ini. Oke Sobat Kunci Kaya, kita rangkum 3 aturan emas Buffett jadi pegangan yang simple tapi kuat. Pertama, jangan kehilangan uang, artinya amankan pondasi, hentikan boncos, beresin beban yang ngisep gaji. Kedua, cuma beli yang kamu paham. Jangan taruh duit di tempat yang kamu sendiri nggak bisa jelasin. Ketiga, beli nilai, bukan cuma lihat harga, karena yang bikin kamu naik level itu keputusan yang menguatkan masa depan, bukan yang bikin senang sebentar. Kalau kita kaitkan ke kondisi sekarang, inflasi itu bikin hidup makin mahal pelan-pelan. Jadi masalahnya bukan cuma kamu kurang hemat, tapi permainan uangnya memang makin menuntut strategi. Kalau kamu masih jalan dengan kebiasaan lama, kamu akan ngerasa capek terus, tapi nggak maju. Karena itu,
Punya aturan main bukan pilihan mewah, ini kebutuhan kalau kamu pengen dompetmu bertahan dan tumbuh. Mindset yang penting, kaya itu bukan status, bukan soal terlihat mahal, tapi soal punya kemampuan memilih tanpa panik. Bisa bilang nggak ke pembelian impulsif, bisa tenang saat ada kejadian darurat, bisa mengambil keputusan tanpa dikejar-kejar tagihan. Banyak orang terlihat mapan tapi stres, dan banyak orang yang sederhana tapi finansialnya kuat. Yang beda seringnya cuma satu, dia punya sistem. Sekarang kita bikin tantangan 7 hari yang gampang tapi ngaruh. Pilih satu aturan yang paling sering kamu langgar. Kalau kamu paling sering boncos, fokus pasang pagar pengeluaran. Kalau kamu sering ikut-ikutan, fokus belajar satu instrumen sampai paham. Kalau kamu sering ketipu diskon dan gengsi, fokus cek nilai sebelum beli. 1 minggu ini kamu cuma butuh satu fokus, jangan semuanya sekaligus. Aksi praktisnya, tulis 3 pengeluaran yang paling sering bikin bocor. Bukan yang besar doang, yang kecil tapi sering. Lalu pasang pagar, misalnya bikin limit harian, matikan langganan yang nggak kepakai, atau pindahkan sebagian uang ke rekening terpisah begitu gajian. Ini langkah sederhana, tapi kalau dilakukan, kamu sedang melatih otot finansialmu, bukan cuma berharap keadaan membaik. Dan ingat, ini bukan soal menyalahkan diri. Kalau kondisi finansialmu berantakan, bukan berarti kamu gagal sebagai manusia. Seringnya kamu cuma belum punya aturan main, dan selama ini kamu main uang pakai perasaan. Begitu kamu pindah ke sistem yang logis, hasilnya mulai kelihatan. Pelan tapi nyata, dan yang paling penting, kamu mulai pegang kendali. Sekarang giliran kamu, dari 3 aturan tadi, kamu paling sering jatuh di nomor berapa? Tulis di komentar, 1, 2, atau 3, biar kita bisa bahas lebih dalam sesuai masalah yang paling banyak dialami. Dan kalau kamu punya pengalaman boncos karena ikut-ikutan, atau pernah terselamatkan karena punya sistem, share juga, karena cerita kamu bisa jadi pelajaran buat yang lain. Kalau konten ini ngebantu cara kamu melihat uang jadi lebih jernih, jangan lupa like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan bahasan berikutnya. Di video selanjutnya, kita akan bongkar cara bikin sistem uang anti tanggal tua tanpa harus nambah gaji. Langkahnya realistis dan bisa dipakai siapapun. Sampai ketemu lagi, Sobat Kunci Kaya, tetap waras, tetap logis, dan tetap pegang kendali.